Yang saya suka dari kamar kedua ini, dia langsung terhubung dengan ini nih, kamar mandi. Nah, kalau Anda masuk dari sini, ini pintu, ke sini juga pintu. Nah, pintunya ada dua. Yang setelah mengikuti part satunya, kita menginjak ke part 2 nih, teman-teman. Nah, ini kelihatan di sini ada kelihatan pilar. Pilar ini pendukung konstruksi utama lantai 2 ya. Saya masih membawa meteran. Kalau ada yang tanya ukurannya berapa sih Mas idealnya? Sebenarnya idealnya itu bisanya itu ada namanya sekarang itu perhitungan struktur sih. Tapi kalau Anda lihat contoh ini ukurannya total 32 kalau sini. Ini karena sudah sudah dibenangi ya. Sebenarnya dari total ini itu 30 cm cornya ya. Kali 20 cm. Wah, itu sudah cukup besar banget itu. Untuk konstruksi 2 lantai sudah cukup mumpuni. Nah, ini tangga naik ke atas. Nah, tangga ini yang perlu dipertimbangkan biasanya kan jadi masalah tersendiri ya. Sudut kemiringannya itu kalau bisa landai, jadi nggak terlalu ngos-ngosan. Agar nggak terlalu ngos-ngosan, itu ada perhitungan teknis yang biasanya disarankan. Itu ukuran untuk ketinggian dari sini. Ketinggian setiap anak tangga itu adalah 17 sampai 22 cm ketinggiannya. Nah, kalau yang ini masih sekitar 17 ya, 17. Terus tapak dari tangga sendiri adalah ini 29 cm. Nah, 29 cm itu kalau untuk kaki saya. Nah, ini kaki saya. Nah, ini kaki saya itu masih cukup aman. Nah, coba saya naik ya, masih kelihatan nyaman enggak? Nah, jadi masih oke lah, masih sip dan nggak terlalu ngos-ngosan. Kalau lebih dari itu biasanya ngos-ngosan lah. Penempatan tangga sendiri itu biasanya memang menyesuaikan dari kondisi denahnya ya, dari kondisi denahnya. Ya, sebisa mungkin kalau Anda mau membuat rumah 2 lantai ya harus disesuaikan dengan kondisinya, begitu. Nah, untuk membuat tangga, konsultasikan dengan tukang Anda. Terus, untuk konstruksi 2 lantai itu saya menggunakan tidak langsung cor manual. Nah, kalau dari sini itu kelihatan ini, itu ada saya menggunakan panel lantai. Panel lantai sudah banyak di pasaran. Nah, kalau mau lihat review penggunaan panel lantainya, bisa lihat di video, nanti saya cantumkan ya di deskripsi. Panel lantai ini saya dapatnya per meter itu sampai nganjuk ya terpasang itu adalah 400.000 per meter persegi sudah kondisi terpasang, dan itu hanya dipasang 2 hari saja. Jadi kita menyiapkan pilar sama balok gantungnya, terus si tukangnya dia tinggal masang panel lantainya. Mas, apakah aman? Nah, lihat saja reviewnya. Untuk tangga ini kondisinya bentuknya langsung letter U seperti itu. Terus ini tangga yang ini itu lebih panjang, alasannya karena di bawah ini itu pas posisi untuk kamar mandi existing. Jadi di sini kamar mandi existing. Dulu kita rencananya mau segini saja, tapi di sini daerah sini nggak terakses. Nah, daripada nggak digunakan, jadi kita fullkan. Oke. Akhirnya sudah sampai di lantai 2. Lantai 2 total itu ada 3 kamar. Jadi ini yang kamar pertama, kamar kedua, dan ini kamar ketiga. Yang ini kamar ketiga. Masih bisa mengakomodir untuk kebutuhan ini luas, untuk santai, untuk apapun. Ini masih ada ruangan bebas, dan di sini ada masih area ruang bebas. Nah, saya sebutkan pertama ya, masih menggunakan banyak roster. Ya, tujuannya biar angin sirkulasinya enak dan nggak terlalu banyak menggunakan kipas angin. Jadi lebih irit dari sisi kelistrikan nantinya.
Ya, ini adalah void dari area ruang tamu kalau Anda lihat. Jadi kalau dari lantai 2, bisa tuh melihat ruang tamu. Jadi kalau ada tamu bisa manggil, "Woi." Nah, kita kasih pembatasnya, kita kasih roster. Nah, pembatas ini bisa menggunakan besi atau roster. Ya, roster lebih estetik aja. Kelihatan kan, lebih estetik. Tuh, hampir semuanya. Termasuk ini area ruang tamu, kita pakai roster. Mas apa nggak tampias kalau hujan? Nah, nanti kita pikirkan, biar Anda tahu, menjaga biar nggak tampias ketika hujan. Roster itu rata-rata ukurannya sih 20 cm kali 20 cm. Coba saya cek. Nah, betul kan? 20 cm kali 20 cm. Nah, roster itu yang segini, ini dengan ketebalan 10 cm. Ini harganya per pieces itu rata-rata di harga 14.000 sampai 18.000 per pieces. Nah, kalau yang tebalnya lebih kecil itu biasanya nggak sampai, biasanya 10 ribuan. Ini kamar yang pertama. Nah, pertama lihat tuh, roster. Ini pakai jendela. Jendela ini ya langsung, ini, bawah ini area ruang taman. Jadi cukup sejuk meskipun tanpa menggunakan kipas. Nah, kalau Anda yang melihat review saya sebelum rumah ini, saya itu ada penempatan namanya talang dakcor. Ini talang dakcor, terlihat dari posisi bawah ya. Kenapa? Karena lahan dari tembok ini sebelahnya itu sudah habis. Jadi wajib hukumnya agar air hujan dari atas genteng itu langsung masuk ke saluran talang air sendiri. Yang judulnya itu kalau nggak salah, jangan dolim ke tetangga. Seperti itu. Ya jangan sampai karena kita mau bikin rumah tapi tetangga yang jadi punya masalah. Jangan sampai seperti itu. Terus untuk menambah dukungan cahaya, ini juga saya pasang glass block. Glass block ini ada 5, penataannya ya tergantung. Kalau saya lebih cenderung kalau nggak vertikal ya horizontal, seperti itu. Oke. Terus, oh iya ketinggiannya. Ketinggian dari lantai ini sampai atas itu total adalah 3,2 cm. Masih cukup tinggi ya. Nanti rencananya atas kita pakai plafon gipsum semua di daerah sini. Ini lantai kamar 1, yang ini kamar kedua. Nah, kamar kedua, karena dia tidak mendapatkan langsung dukungan cahaya, karena itu di daerah sini itu kita pasang 1 pintu dan 1 jendela. Dan ada lagi nih untuk menambah akses udara, kita pasang roster lagi. Banyak kan rosternya? Iya, banyak. Nah, yang saya suka dari kamar kedua ini, dia langsung terhubung dengan ini nih, kamar mandi. Nah, kalau Anda masuk dari sini, ini pintu, ke sini juga pintu. Nah, pintunya ada 2. Loh, Mas, aman nggak pintu 2 seperti itu? Lah, nanti kalau ada orang masuk dari sana atau dari sini gimana? Apa nggak tempuk di sini? Enggak. Nanti saya jelaskan. Di sini ada pintu, sini ada pintu. Jadi kalau orang sini masuk, ya pintu daerah sini harus ditutup nih. Cuma itu yang harus diinget-inget. Jadi di sini harus dikunci. Jadi kalau masuknya dari sini, di sini dikunci. Termasuk misal area sini nggak dipakai, ya dari kamar ini di sini juga harus dikunci. Jadi aman di kedua sisi. Alasannya kenapa? Karena ini yang satu kamar yang pertama tadi itu sebenarnya untuk kamar tamu. Jadi kalau ada tamu, dia bisa mengakses ke kamar mandi sini. Jadi penggunaan paling sering itu sebenarnya kamar ini. Karena untuk kakak ya, jadi untuk kakaknya biar lebih mudah saja kalau ke kamar mandi. Terus bagaimana soal lampunya? Jadi Anda searching aja, ada namanya saklar hotel. Jadi saklar hotel itu, kalau di saklar dari sini, dia itu bisa dimatikan di saklar luar sini. Jadi lampunya dinyalakan dari saklar sini, mematikannya dari saklar luar. Dan itu pun sebaliknya. Jadi kedua belah pihak ini bisa menyalakan saklar satu sama lain. Jadi lebih mudah. Jadi dua-duanya fungsi begitu. Ya, itu kelebihannya. Kekurangannya ya harus jangan lupa ngunci ya. Kalau nanti lupa ngunci ya ada orang masuk
ketahuan. Tapi enggak, nanti di sini kita kasih apa namanya kayak seperti pengumuman gitu loh yang dari akrilik. Nah, jangan lupa tutup kunci begitu. Terus dari kamar kedua ini ada kamar ketiga. Nah, ini rencananya mau ditempatkan ruang kerja. Karena itu sudah banyak disiapkan stop kontak. Nah, stop kontak. Ini ruang kerja, rencananya di sini ada kayak komputer seperti itu. Terus jangan lupa harus dikasih akses jendela ya, karena kebetulan ruang kerjanya bisa untuk merokok, pinginnya seperti itu. Jadi harus ada sirkulasi udaranya. Dan satu lagi, ini juga area ruang bebas untuk santai. Nah, nanti bisa ditempatkan di sini itu kursi untuk melihat suasana di luar. Jadi pingin ngobrol, pingin santai, bisa dari sini. Kebetulan, nah di belakang ini ada Sungai Nil. Nah, Anda kalau tahu Sungai Nil, kalau nggak tahu ini saya tunjukkan, ini Sungai Nil. Oke, aduh. Ini total untuk kebutuhan lantai 2 yang dari sini sampai sana itu 3 kali 10 meter. Bayangkan 3 kali 10 meter. Luas banget, bro. Atap, ini konstruksinya saya menggunakan konstruksi baja ringan. Nah, teman-teman sobat properti yang mau masang menggunakan konstruksi baja ringan, bisa lihat nanti saya cantumkan di channel YouTube saya. Jadi baja ringan itu ada plus minusnya. Nah, terus kenapa saya harus memasangkan talang di bagian atas itu nanti ada reviewnya di bawah. Ini area bebas, area bukaan. Ya bisa ditempatkan apapun lah, nggak tahu nanti. Bisa buat tempat olahraga, sama pemilik rumah begitu. Terus yang area sini itu nanti pakai kaca aluminium seperti yang di gambar sebelahnya. Nah, ini akan dibuat seperti apa ya, taman, tapi nanti di sini akan kita pasang kanopi, ada tamannya, dan ini terintegrasi dengan rumah lama. Nah, ini rumah lamanya di depan itu sudah existing, ada apa namanya, ada dakcornya. Jadi luas banget, bisa buat apapun lah, kira-kira itu. Mas, spill budgetnya. Nah, spill budgetnya ya berdoa saja. Mudah-mudahan rezekinya yang nonton ini lancar. Terus bisa bangun rumah sesuai keinginan. Ya nanti saya review ya totalnya kalau sudah jadi. Ikuti terus ya perkembangan dari kami, dari Property Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.